Kenapa orang Sunda identik dengan, suka bercanda, suka humor, seperti Cepot gitu ya, Kabayan dan lain-lain lah. Banyak tokoh yang lucu, banyak tokoh yang sering menghibur lah ya, intinya penghibur. Kenapa sih seperti itu gitu? Nah, ini ada latar belakangnya atau enggak gitu ya. Terus ada juga yang berbicara kenapa orang Sunda itu lebih disebut seperti orang pemalas gitu ya, digambarkan dengan tokoh Kabayan gitu ya, pemalas, apa, hidupnya nyantai atau lain-lain. Nah, ini kenapa sih, ada sebabnya nggak sih? Pasti ada sebab akibatnya kan. Nah, ini kita akan bahas hari ini, lalu apa sih maksudnya gitu ya. Oke, kita mulai ya. Langsung ke pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kula nuwun rahayu 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 sagung dumadi. Terima kasih buat semuanya warga-warga Jawa Batara Surya, semoga sehat selalu, berkah selalu. Pada kali ini kita akan mencoba membahas tentang apa sampai ke kosmologi ya, tentang budaya Sunda. Tapi bagaimana berbicara tentang yang mainstream dulu, kenapa orang Sunda itu katanya seperti ditokohkan ya, banyak yang lucu gitu ya, orang-orangnya lucu, sering seneng hiburan gitu, seneng menghibur gitu, atau ramah-ramah, sopan-sopan gitu ya, apa ya, banyak hal lah ya kayak gitu. Oke, saya ada sedikit tulisan, jadi begini tulisan saya. Kenapa orang Sunda suka humor atau bercanda? Satu, karena alamnya yang subur, apapun bisa jadi makanan. Jadi selain tanahnya subur, tanah Sunda ini pegunungan, jadi sumber makanan ya, mulai dari apapun gitu, beras yang terbaik ada di Cianjur atau apapun itu, tanah Sunda itu subur lah, intinya kayak gitu. Yang pertama itu menjadikan manusia ya udah nggak perlu lagi untuk menginvasi negara lain atau daerah lain atau berperang gitu kan. Apalagi semuanya sudah ada gitu, kehidupannya sudah selesai gitu ya, kebutuhan perutnya udah selesai gitu ibaratnya. Jadi kalau ada bahasa guyonannya, kalau orang Sunda itu disimpan di hutan aja itu bisa hidup katanya kan. Seperti itulah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah budaya leluhur yang kuat ya, dan menetes dalam DNA-nya sehingga menyukai kedamaian dibanding peperangan. Nah ini ada budaya leluhur dari leluhur Sunda itu emang mulai dari zaman Prabu Siliwangi gitu ya. Zaman Prabu Siliwangi kerajaan Sunda nggak ada apa ibaratnya menginvasi daerah lain atau apa. Tidak gitu. Jadi leluhur Sunda lebih banyak kayak kalau Prabu Siliwangi itu jalan-jalan gitu ya, menciptakan peradaban. Jadi memberikan apa wejangan-wejangan atau berbicara tentang etika, sopan santun atau bagaimana caranya hidup yang lebih berwibawa gitu atau bermartabat gitu ya. Nah, itu dari leluhurnya seperti itu. Sampai kalau kita bedah sampai ke zaman sekarang, orang Sunda itu lebih baik harga dirinya itu apa, dijaga gitu ya, daripada kehilangan harga diri gitu. Jadi seperti Bandung Lautan Api itu, kalau orang Sunda udah diinjak harga dirinya, itu apapun udah bisa selesai gitu. Udah bisa dihangus, dibakar gitu ya, nggak tersisa gitu ya, kalau udah sampai menginjak harga dirinya. Karena ya itu diajari oleh leluhurnya, leluhur Sunda itu kalau sudah menyangkut harga diri, ya udah sampai darahnya, sampai nyawanya diberikan gitu. Itu apa orang Sunda. Tapi sebelum itu ya mencintai kedamaian gitu. Jadi nggak mencari peperangan gitu. Itu orang Sunda menciptakannya seperti itu. Lalu hal yang ketiga adalah menciptakan peradaban agung mulai dari etika, kehidupan sopan santun hingga tata surya. Nah, di sini sampai leluhur kita kalau kita membahas secara keilmuannya gitu. Jadi manusia Sunda itu sibuk dengan apa mempelajari karena alamnya udah kaya apa gitu ya, nggak perlu lagi. Jadi sibuk dalam keilmuan gitu di tanah Sunda itu. Lebih kepada memahami tentang tata salira bagaimana gitu ya, tata nagara seperti apa, tata buana seperti apa, sampai memahami tentang tata surya. Itu adalah disiplin ilmu Sunda gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita pahami gitu ya. Jadi manusia Sunda itu sudah selesai dengan keilmuan apa akhirnya
lahirlah sikap-sikap yang ramah gitu, yang sopan santun ya, karena itu etika yang ditekankan lah oleh leluhurnya orang Sunda gitu ya. Ya, lalu membahas apa sih itu Kabayan gitu kan. Teman-teman tahu kan apa itu Kabayan gitu. Siapa Kabayan gitu ya. Sosok orang yang ditimbulkan, dihadirkan seakan-akan orangnya seperti orang bodoh gitu ya. Pemalas gitu. Tapi cerdik gitu, pinter gitu ya. Cerdas juga gitu dalam satu situasi gitu ya. Nah, Kabayan ini kita akan mencoba membahas sih apa itu Kabayan gitu ya. Kalau Kabayan di dalam Sunda kan ditokohkannya, digambarkannya visualnya seperti itu gitu ya, seperti orang yang pemalas atau orang pendiam gitu, nyeleneh atau apa. Tapi kalau di Bali, makna bayan ini, seorang bayan itu adalah berbicara tentang spiritualitas gitu, spiritual manusia gitu ya. Nah, kita akan ketemukan apa sih maknanya dari Kabayan ini sendiri gitu di Sunda dan di Bali gitu ya. Oke, kita langsung ke pembahasannya dulu ya. Oke, Kabayan. Kabayan adalah simbol kecerdasan yang nyeleneh gitu. Nah, kecerdasan yang nyeleneh ini dalam artian Kabayan digambarkan sebenarnya orang cerdas dengan cara yang tidak konvensional, tidak umum gitu lah ya. Kalau di luar Nusantara mungkin kalau di Timur Tengah ada Abu Nawas gitu ya, ada Bahlul, ada siapa ya? Orang yang pinter tapi pura-pura bodoh gitu ya. Nah, ini seperti kayak gitu. Ini Kabayan sosoknya seperti itu mungkin. Lebih dekatnya seperti itu ya. Itu. Yang Kabayan juga menggunakan humor sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gitu ya. Itu Kabayan, sosok yang sebenarnya. Jadi bukan Kabayan itu yang hanya dilihatkan di film-film yang hanya sekedar mencintai Nyi Iteng gitu ya, dengan ya sifat-sifatnya kayak gitu, dimarahin oleh si Ambu gitu kan. Enggak seperti itu gitu. Kabayan dalam konsep Sunda sebenarnya lebih kepada penyampaian nilai-nilai tapi tidak tidak bergaya konvensional gitu, seperti itu ya. Yang intinya di sana. Lalu yang ketiga, mampu mengakali situasi tanpa kekerasan. Jadi Kabayan lebih melihat situasi ini dengan bijak gitu ya, dengan lebih banyak perhitungannya. Akhirnya dengan gaya humornya atau apa itu bisa bisa mengakali keadaan itu gitu. Lalu selanjutnya adalah mengungkap absurditas hidup gitu. Jadi di dalam kehidupan ini tidak semuanya realis gitu ya. Jadi ada sebuah nilai-nilai atau peristiwa yang itu seperti absurd gitu ya. Kejadian apapun itu dalam peristiwa kehidupan kita gitu kan, dalam kehidupan manusia. Nah, Kabayan ini sebenarnya eh, menjadi sosok orang yang benar-benar mampu gitu mengungkap absurditasnya kehidupan ini seperti ini gitu, yang nggak masuk akal atau yang nyeleneh atau apa, ini diwakili oleh Kabayan gitu, dijabarkannya oleh Kabayan gitu. Itu itu sosok Kabayan. Lalu selanjutnya Kabayan pun mengungkapkan tentang nilai-nilai bahwa menunjukkan ya, Kabayan itu ingin menunjukkan bahwa logika sederhana bisa mengalahkan kerumitan. Nah, di sini kalau kita mengutip kata-kata Gus Dur, gitu aja kok repot gitu ya, teman-teman pasti sering mendengar itu. Nah, sebenarnya bukan menggampangkan masalah gitu ya, atau menyepelekan masalah, atau apalagi masalah besar disepelekan kayak gitu, enggak seperti itu juga gitu. Cuman di sini itu ada pola pikir, logika sederhana itu sebenarnya manusia nggak terlalu ribet, jangan terlalu ribet lah hidup itu gitu ya. Jadi ada logika sederhana yang sama-sama enak itu bagaimana sih, sama-sama menghargai itu gimana sih, sama-sama menjaga itu kayak gimana sih. Ini kan logika sederhana sebenarnya. Jadi ketika hidup dalam kerumitan segala apapun kehidupan, nah hal-hal sederhana itulah yang Kabayan ingin tampilkan gitu. Jadi udah hidup ini enjoy aja gitu sebenarnya, jangan diperumit lah gitu, seperti itu sih. Lalu itu yang terpenting adalah dari Kabayan itu adalah kecerdasan tidak harus selalu formal, itu ya garis besarnya seperti itu. Lalu Kabayan pun ada sebuah kata-kata mungkin ya dari slogan dari Kabayan ini, hirup ulah kakeheul gitu. Hidup jangan terlalu tegang atau hidup jangan terlalu stres lah gitu ibaratnya. Kabayan itu ingin mengajarkan sebuah kegembiraan gitu ya, pola pikir kegembiraan. Ayo jangan
hidup itu dinikmati lah gitu, jangan terlalu stres banget gitu. Karena apa? Ya itu lahir dari awalnya. Jadi sejarah orang Sunda kan hidup di alam yang sudah kaya raya gitu. Jadinya enjoy aja gitu. Nah, ketika di zaman saat ini ya udah hidupnya harus nyantai aja, dibawa nyantai gitu. Cuman nah di sini ingin menekankan bahwa Kabayan pun hidup santai itu gitu ya, nyantai itu hidupnya itu satu hidupnya itu nyantai, tapi santai itu bukan bodoh gitu. Intinya kayak gitu. Jadi hidupnya nyantai tapi harus pinter dong, harus cerdas dong. Nah, itu Kabayan. Lalu prinsipnya dengan mengalir seperti air. Ya udah mengalir aja, nggak usah terlalu di konsep kayak gimana pun, tapi akhirnya berantakan gitu ya. Tapi mengalir aja, menikmati gitu, menikmati semuanya ya peristiwa kehidupan. Lalu yang terpenting ketiga adalah tidak terlalu ambisius secara berlebihan. Itu akhirnya sikap-sikap sederhana, sikap-sikap menerima, sikap-sikap yang berpikir gitu dengan santai gitu ya. Akhirnya mengurangi ambisius atau egoisme dalam kehidupan diri manusia itu dalam konsep Kabayan ini berkurang gitu. Akhirnya nggak terlalu mengejar dunia yang harus ibaratnya apa ya, kalau bahasa Jawanya itu eh, terlalu ngoyo gitu ya, ngejar dunia gitu. Enggak, nyantai aja gitu. Itu yang terpenting dalam Kabayan, hal-hal seperti itu sih intinya. Lalu Kabayan pun lebih diidentikan di dalam tradisi Sunda itu adalah Kabayan lebih harmoni dengan lingkungan gitu ya. Jadi lebih selaras gitu. Kehidupannya sederhana itu karena sudah mencukupi dari alamnya gitu ya. Akhirnya hidupnya sederhana kayak gitu. Lalu yang ketiga, Kabayan pun mengajarkan ini dari prinsip-prinsipnya ya. Bukan ketiga sih, dari tadi udah banyak ya. Ya hal-hal lagi yang lain gitu ya. Harmoni dengan lingkungan, kehidupannya sederhana, tidak terjebak materialisme gitu. Jadi dia memahami bahwa konsep hidup ini ada materialisme yang benar-benar kita butuhkan, tapi dia nggak terjebak gitu ya. Jadi manusia yang harus berpikir materialisme terus gitu, enggak. Itu Kabayan, konsep pemikiran Kabayan itu seperti itu. Lalu gambaran Kabayan pun digambarkan sebagai kecerdasan rakyat kecil, itu yang terpenting. Jadi rakyat kecil biasanya kalau teman-teman lihat dalam pementasan Kasundaan gitu ya, atau di pernikahan ada ada ambunya, ada apa gitu, yang bodor-bodoran lah gitu ya, ada guyonannya atau apa. Itu pasti ada selip-selipannya kata-kata yang untuk menyindir biasanya, menyindir kekuasaan, menyindir ketidakadilan atau apapun itu gitu. Itu dalam guyonan gitu ya. Jadi menyadarkan manusia tentang ketidakadilan tapi tidak dengan sampai menyakiti perasaan gitu ya. Tapi menyadarkan gitu. Nah, itu dengan konsepnya guyonan orang Sunda itu seperti itu sebenarnya. Jadi kalau saat ini kan banyak ya guyonan mau komika atau siapapun lah yang niatnya guyon tapi itu benar-benar membawa fisik atau membawa apa ya, konsep komedinya itu menyakiti gitu, menyakiti perasaan. Nah, Sunda itu enggak, harus lebih elegan, lebih cerdas gitu ya. Itu. Lalu perlawanan terhadap ketidakadilan, ya humor bisa jadi alat kebijaksanaan. Itu sebagai apa? Konsep Kabayan gitu. Itu dalam Sunda gitu ya. Di dalam Sunda itu pemahaman Kabayan itu seperti itu. Nah, kita kembali mempelajari lagi apa sih Bayan dari sudut pandang kehidupan di Bali gitu ya. Karena di Bali pun ada namanya Bayan gitu ya. Nah, antara Bayan di Bali dan di Sunda sebenarnya makanya ini kita ketemu bahwa leluhur Sunda itu adanya di Bali gitu ya, atau Bali itu leluhurnya ada di Sunda gitu. Nah, ini Sunda dan Bali ini nggak bisa lepas gitu, makanya disebut Sunda besar dan Sunda kecil itu. Makanya adanya di Bali banyak kesamaan gitu. Nah, ini kita akan mencoba ketemu Bayan di Bali ya. Bayan di Bali itu adalah sebagai pembantu atau asisten pemuka agama dalam Hindu gitu. Nah, ini Bayan di dalam konsep Bali gitu ya. Jadi lebih kepada spiritualitas atau penghubung atau pembantu puun lah ya, kalau di Sunda itu pembantu puunnya atau apapun. Ini Bayan sebagai pembantu perantara pelaksana ritual di pura. Itu Bayan gitu.
Maknanya apa sih bayan di Bali gitu. Nah, makna bayan di Bali secara filosofinya itu mengabdi tanpa pamrih gitu. Jadi seorang bayan benar-benar konsepnya itu adalah bagaimana hidup menjadi sewaka dharma atau mengabdi gitu ya kepada eh, seluruh kehidupan atau apalagi di dalam keagamaan gitu ya. Lalu harmoni dalam struktur sosial, yaitu untuk menghadirkan keselarasan gitu ya, keseimbangan, kedamaian tentang kehidupan ini gitu. Itu di kalangan masyarakat. Lalu bayan sendiri di Bali ini kedekatan dengan yang sakral gitu ya. Kedekatannya ini hal-hal yang sakral ini bayan bisa jadi menjadi seorang pembimbing dalam perjalanan spiritual manusia gitu ya. Jadi orang-orang yang sedang mencari itu bayan inilah seorang guide-nya lah ibaratnya itu penghubung gitu, menghubungi kayak gitu. Jadi seperti itu sih antara hubungan bayan di Bali dengan di Sunda gitu ya. Sebenarnya di Sunda sendiri kalau secara konteksnya sosial itu iya ketemu gitu ya, berbicara tentang humornya atau penyampai nilai-nilai gitu, pengkritik atau apapun gitu, hidup yang tenang atau harmonis dengan alam itu kan ada sebenarnya. Cuman kalau ketika kita tarik bayan di Bali itu lebih kepada konsep spiritual gitu ya. Nah, apakah dulu di Sunda ini Kabayan ini sebenarnya sosok atau orang atau apa ya? Ya sosok lah mungkin ya. Apakah bisa jadi gitu ya? Bisa jadi Kabayan ini dulu adalah seorang sosok spiritual tinggi gitu ya. Sosok seorang spiritualis atau sosok seorang ulama boleh bisa jadi gitu. Sosok seorang resi gitu bisa jadi ya karena kedekatannya makna bayan ini di Bali seperti itu gitu. Bisa jadi Kabayan yang ada di Sunda ini adalah orang yang memiliki kecerdasan tinggi gitu ya, tapi bersikapnya nyeleneh gitu ya. Bisa jadi seperti itu atau seperti Abu Nawas atau Bahlul gitu ya atau apapun lah. Orang yang cerdas tapi gayanya nyeleneh gitu. Itu bisa jadi seperti itu gitu. Cuman kalau saya pribadi gitu ya, saya menganalisa bahwa Kabayan di Sunda lebih dari itu, bukan hanya sekedar guyon, bukan hanya nyeleneh, bukan apa, tapi Kabayan lebih kepada ajaran spiritual juga gitu. Karena ini yang saya ketemu di Bali ini bahwa di Sunda pun sebenarnya ada hal-hal itu gitu, hal-hal yang seorang bayan lakukan gitu kan. Di Sunda itu ada gitu dan banyak di antara pelaku spiritual atau pejalan ajaran Sunda itu fungsi bayan ini atau orang yang membantu itu sangat-sangat brilian ya keilmuannya gitu. Itu sangat dibutuhkan juga. Dan di Sunda udah banyak gitu. Gitu, saya lihat itu seperti itu. Jadi antara Kabayan bisa jadi dulu mungkin secara filosofinya adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi gitu ya. Cuman gayanya nyeleneh. Mungkin itu sih teman-teman yang bisa saya bagi, yang bisa saya kaji untuk hari ini. Kita membahas tentang Kabayan. Apalagi di Sunda itu ada tokoh Cepot kayak gini kan. Cepot ini karakternya kan guyon juga gitu. Nah ini hal-hal seperti ini. Kenapa sih harus ada guyon gitu ya? Nah itu mungkin teman-teman yang bisa saya bagi, share, kita kaji hari ini. Semoga kita bisa mengkaji lagi hal lain di lain waktu. Oke, kita tutup dulu aja. Sekian dulu pembahasannya. Terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu, berkah selalu. Jangan bosan-bosan untuk hadir di channel saya. Terima kasih buat semua wargi-wargi Jawa Batar Surya. Semoga sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Sukses dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kelan nuwun, rahayu, 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 sagung dumadi.